Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-mu'minu utawi wong mukmin, orang yang punya iman di dalam hatinya, yang tajawazu lewati sapa al-mu'min, orang yang punya keimanan di dalam hatinya, mereka melewati fil adati ing dalam piro-piro kebiasaan. Adat itu kebiasaan yang dia lakukan. Artinya orang yang beriman, kebiasaan yang mereka lakukan itu diniati dengan ibadah. Adat bisa menjadi ibadah kalau diniati dengan ibadah, karena perbedaan adat wal ibadah artinya yang membedakan Anda mandi untuk ibadah dengan mandi kebiasaan esok, siang, sore itu niat. Kalau niatnya untuk ibadah ya mendapatkan pahala. Begitu juga makan, Anda makan hanya untuk makan saja, makan untuk ibadah niat. Maka yang membedakan ada dengan ibadahnya. Dan orang mukmin semua kebiasaannya niat ibadah, karena dia tahu tujuan keberadaannya di dunia ini untuk apa? Ibadah. Wala yatajawaz, lan orang lewati sapa mukmin fil ibadat ing dalam biro-biro ibadah yang dia lakukan. Wal munafiqu wa munafiq, yatajawazu lewati sapa munafiq meninggalkan fil ibadah ing dalam ibadah. Wala yatajawazu lan orang kelewatan, orang lenggan sapa munafik bil adah ing dalam kebiasaan. Dia lupa terhadap ibadah, semua yang dilakukan sebagai rutinitas kebiasaan saja. Tidak ada arti mana beribadah. Wa qala lan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, man utawi sapane wong lam yahtamkan orang perhatekno sokoman, orang perhatekno nafsahu ing awak dewi man, barang siapa yang tidak memperhatikan dirinya sendiri fi kulli wirdin ing dalam sabun-sabun wirid itu juga kebiasaan waroda yang datang wasodara lakukan metu apa setiap sesuatu yang dia ulang-ulangi. Wiridan itu sesuatu yang dia ulang-ulangi. Waroda wirdan artinya sesuatu yang datang terulang-ulang. Wasodara lakukan metu apa siapa yang tidak memperhatikan dirinya terhadap sesuatu yang datang berulang-ulang dan sesuatu yang muncul. Saudara itu muncul pertama kali, maka waqa'atu biboso man minha saking mungkun nafsu kullu balaya opo sabun-sabun ujian al-kubarakan gede-gede, al-kubarakan gede-gede. Makanya orang yang tidak memperdulikan apa yang telah terulang-ulang kepada dirinya dan apa yang keluar dari dirinya, maka dia akan terjerumus kepada ujian yang besar-besar. Makanya hadis menerangkan la yaqul mu'min fi juhril wahid la yadlahul mu'min. Seorang yang mukmin itu punya keimanan tidak akan tersengat di dalam satu lubang dua kali. Tersengat kalajengking, tersengat ular, tersengat binatang yang berbisa dalam satu lubang dua kali. Artinya apa? Tidak mungkin seorang mukmin yang punya iman dan akal melakukan kesalahan yang berulang kali yang sama, kesalahan yang sama dalam apa? Masalah yang sama terulang kedua kali. Makanya ini
Kalau dia mengulang-ulangi kesalahan yang sama, maka dia akan jatuh kepada balaya al-kubra, ujian-ujian bala yang besar. Kok melakukan kesalahan berulang-ulang kali, diulang-ulangi, kesalahannya sama, berarti dia akan jatuh terhadap sesuatu yang membahayakan kepada dirinya. Wa qala lan Dawus Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, rubadain pirang-pirang wong sing ngajak, banyak orang yang mengajak ilal hawa marang kesenangan, wa tabi'ati lan watak karakter, watak kebiasaan, tabi'ah itu karakter itu terbentuk dari lingkungan yang mendukungnya. Wa huwa utawi da'in Sejada'a ngajak sopa ad-da'i annahu setune ad-da'i yad'u ila dini wa syariah, yad'u ngajak ila dini marang nyekeli agama wa syariah dalam syariah. Banyak orang yang berdakwah mengajak kepada hawa nafsunya dan kesenangannya, mengaku-ngaku ajakannya tersebut dengan atas nama agama dan syariah. Ini arti kasarnya, makna secara kasarnya banyak orang yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan dirinya. Itu kata-kata yang kasar. Dia mengatasnamakan agama, tapi agama di akhir zaman itu banyak agama dibuat gedok, dibuat baju, tapi keinginannya dia akan meraih keuntungan dirinya sendiri. Ini yang membahayakan. Yang maluna amal dunia bi amal akhirah, menjual akhirah untuk memperoleh dunia, beramal amal akhirah, slogan akhirat, tapi untuk meraih keuntungan duniawi, kedudukan, posisi, harta dan seterusnya. Yang maluna amal akhirah di ajli dunia, untuk mencari dunia, membuat baju agama untuk kepentingan diri sendiri, tidak memperjuangkan agama tersebut. Waqala lan Dawus dan Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, al-ilmu utawi ilmu alaika iku melarati bahaya marang awak sira. Ilmu itu akan menjadi hujjah kepada anda, akan membahayakan kepada anda, hatta ta'amala juga ngamal nosiro kelawan ilmu. Anda belajar ilmu, Anda mengerti terhadap hukum dan sesuatu, pengertian Anda itu akan menjadi hujah kelak di hari kiamat di hadapan Allah kalau Anda belum melakukan mengamalkan. Makanya masuk kepada murka Allah yang paling tinggi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Kabura gede, maktan gede. Makat itu asyadul ghadab, marah yang paling tinggi itu adalah al-maqtu, asyadul ghadab. Indallah, di sisi Allah, an taqulu, Anda mengucap, Anda tahu, ma la ta'lamun, tidak mau melakukan, ngerti tapi ragu melakukan. Itu artinya al-ilmu alaika, ilmu tersebut akan menjadi hujjah yang ditembangkan dalam syairan. Wa alimun lam ya'malu bi ilmihi, orang tahu ngaji taklim. Wa alimun lam ya'malu bi ilmihi mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Wa alimun, orang yang berilmu, lam ya'malu, tidak mau mengamalkan ilmunya, lam ya'malu bi ilmihi, tidak mau mengamalkan bi ilmihi, dengan ilmunya. Orang yang berilmu tidak mau melakukan apa yang dia tahu, mu'adzabun, dia akan disiksa oleh Allah, min qabli 'ubadil wasan, sebelum Allah menyiksa orang-orang yang menyembah berhala. Jadi orang yang berilmu kok tidak mau melakukan ilmunya, mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Anda tahu ilmunya, tahu sesuatu tapi malah melanggar sesuatu. Oh, ini peraturan, Anda tahu ketika itu satu, kok ngerti, kok malah melanggar, malah bekerja. Itu makanya menerjang dari atas nama mengatakan. Wa qala
itu membahayakan, kalau laka itu memberi manfaat. Kalau Anda dengan ilmu tersebut mengamalkan, memanfaatkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan menolong kepada Anda, yaitu akan menjadi amal yang paling baik, yaitu orang yang mencari ilmu dan berilmu, mengamalkan ilmunya, dinamakan ilmu nafi', bermanfaat bagi dirinya. Wa qala lan jauh Sayyid Abdullah bin Awal Alawi al-Haddad, ma adhallal hadra wa la aqallal ghabra. Ma adhallat ora kisir-kisir apa al-hadra perkara sing ijo, wala aqallat lan ora sithik apa al-ghabra perkara sing banyak debunya joko kelau, soklat ke soklat hitaman itu. Hadra hijau, soklat ke hitam-hitaman, sesuatu yang banyak debunya terkena debu sampai hitam ke soklat. Asyadda luwih banget apane hamakotan goblok tolol. Hamakot itu orang yang tidak memperdulikan dirinya dan tidak tahu terhadap apa yang terjadi. Hamakot Miman sampai wong yang alam mengerti sopaman husna syai'i ing bagusnya suwi-suwi. Tidak ada sesuatu yang berwarna hijau atau berwarna coklat kehitam-hitaman dari orang yang bodoh, orang yang tahu terhadap nilainya sesuatu. Wa huwa halil tawiman lahu marang syai' ikutan ikut wong sing ninggal. Umpama Anda mengetahui nilainya suatu barang dan Anda mencari barang tersebut, setelah Anda melihat kemudian Anda berbalik meninggalkan. Anda mencari ikan di laut, Anda tahu mancing ikan tidak, umpan Anda dimakan, sudah mendapat ikan, kemudian mancingnya dibuang, itu namanya orang. Dia kan bertujuan ke laut, ke sungai kan mencari ikan, kemudian memberi umpan. Umpannya setelah dimakan oleh ikan mendapat ikan, tidak mengangkat, tapi dia tidak mau mengangkat, langsung diuncang sama tembak ini dilepas. Nah itu namanya apa? Asyadul hamam, orang yang sangat apa? Goblok atau orang yang tidak tahu arti terhadap sesuatu. Wa ya'lamu lan ngerti sapa man kubha syai'i ing ala ismi. Wa huwa halil tawiman fa'ilun wong sing agawe. Orang tahu terhadap jeleknya sesuatu tapi dia melakukannya. Ngerti nek melanggar itu apa ditasir, tapi dia ini melanggar. Bukan pula ngomong ini asyadul hamam. Ngerti nek keri itu tidak terbeka, ngerti nek alfa lebih dari 10 itu tidak naik kelas, tapi dia naik. Setelah menerima rapot nangis, mulai kepala madrasah. Yang itu ngomongin ngomong. Oh istikan dari ini alfa 10 nanti awal tahun tapi sudah dikasih tahu. Alfa 10 nggak apa naik karena kemudian suara saja doa alfa sesuai izin mulai lain biasa. Barang waktu kenaikan kelas mendapatkan rapor merah semua, nggak naik. Jadi kompon maju kurang keluar. Aduk kepala mana? Aneh. Itu asyad itu sama kok betul pulau sih ngomong ini. Wah apa cerita apa nih ngomong? Mulu kok orang yang sudah tahu mesti orang tidak cerita. Wah lan jauh sinten Sayyid Abdullah bin Alawi Dabbir ngatur sih. Jabbaro itu artinya mengatur tadbir. Mudabbirul khalaik, Allah mengatur makhluk. Dabbir atur, rencanakan, atur. Summaf'al mawluli agawisyo. Kalau Anda mau melakukan sesuatu, atur, rencanakan, rancangkan dengan rapi, kemudian baru lakukan. Jangan melakukan baru merencanakan, nanti kalah kabur. Anda mau pergi, rencanakan pergi kemana, ke Surabaya, naik apa, jam berapa, perginya bagaimana. Merencanakan, kalau bepergian enak. Kalau mau pergi, langsung rencanakan, pokoknya mungkin jalan, mau pergi kita terus pulang bingung. Tidak ada rencana, maka dabbir summaf'al.
tapi aturlah. Anda hidup mau belajar diatur. Sekarang kelas 1, besok kelas 2, besok lagi kelas 3. Orang kelas 1 terus muka itu berarti apa? Tidak punya rencana. Harus punya rencana, harus punya cita-cita. Orang mencari ilmu nggak punya cita-cita seperti orang pergi, nggak punya tujuan. Orang pergi nggak punya tujuan, dia bingung. Sinau dia bingung, belajar dia bingung, orang cita-cita. Orang tujuan yang akan dicapai, tidak ada arah yang dituju. Seperti orang pergi, kalau bisnya ngetan ya ke timur, kalau bisnya ke barat ya ke barat, sampai mana ya terserah. Kalau bisnya berhenti, itu berarti apa? Tidak punya arah tujuan. Wa fakir lan mikiro siro sumakul mengkodul ucap. Berpikirlah kemudian berkata-kata, bertutur kata, berbicara. Jangan berbicara dulu baru berpikir. Ini kuali. Ada berpikir. Orang yang sempurna akalnya itu orang yang tahu berpikir baru berbicara. Berbicara atas dasar pengetahuan dan atas dasar apa yang dia ketahui, yang dia pikirkan. Wa qala lahu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kafa cukup ahlul akhirah sopo ahli akhirat, cukup bagi orang ahli akhirat. Apa nih syarafat kemuliaan? Cukup seorang ahli akhirat itu mulia. Anna kulla ahadin setune saben-saben wong suwiji yuhibbu demen sapa kullu ahad ayyan siba ing dinisbat dijuluki ilaihi marang ahli akhirat. Cukup sebagai ahli akhirat, ahli surga, dia senang, cukup kebanggaan, kemuliaan karena setiap orang mendambakan untuk diberi gelaran ahli surga. Cukup bagi orang yang berprestasi, orang yang juara, sebagai kemuliaan karena setiap orang mendambakan sebagai memiliki kesuksesan yang seperti itu. Walam yakunan ora ono sapa kullu ahad, walam yakunan ora ono sapa ahad minhum saking ahli akhirat. Tidak semua orang menjadi ahli surga, tidak semua orang berprestasi. Makanya cukup prestasi itu sebagai kebanggaan karena setiap orang membanggakan dari yang bisa. Wa kafalan cukup sapa ahli dunia, sapa ahli dunia. Apa nih goiratan disia-siakan. Cukup bagi ahli dunia, orang ahli neraka untuk tersia-siakan. Anakulla ahad setune satu-satu wong suwiji yang rohu benci gedeng sapa kula ahad. Ayat mura itu disebut sapa kula ahad fi jumlatihi ing dalem golongane mengkono ahli dunia. Cukup bagi orang ahli dunia, orang yang sibuk dengan dunianya, orang yang melarikan akhiratnya, sebagai orang yang kehilangan segala-galanya, karena setiap orang tidak suka untuk dijuluki terhadap orang yang kehilangan terhadap apa yang dia miliki. Wa in kana senajan ono sapa ahad iku min akabirihim saking penggede-gedene ahli dunia. Meskipun dia termasuk orang-orang yang besar di dunia, ahli dunia, ketika dia hilang, ya semuanya hilang, tidak bisa melakukan apa-apa. Wa qala lan dawusin Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, min akbaril kabair, saking gede-gedene dosa gede. Akbar itu gede, kabair dosa gede. Dari besar-besarnya dosa besar al-batinati kang batin wal-dhahirati lan kang batin. Dosa itu ada dua, ada dosa batin, ada dosa dhahir. Dosa dhahir itu dosa yang bisa nampak dilihat oleh indra, nampak dilihat indra. Dosa batin, dosa sifat hati. Allah berfirman wa dharu dhahiral ismi wa batinah. Wadaru tinggalkanlah dhahirul ismi, dosa-dosa yang kelihatan. Kayak miso, ngomong, perkataan jelek itu kan dosa yang bisa didengar oleh manusia itu. Tapi dosa batin seperti sombong, seperti hasut, iri dengki,
ria dan seterusnya itu dosa tadi. Itu dosa dohir, ngamplok wong, orang salah, ngomong aku dosa dohir gitu. Tapi apa ngerasani wong itu ngerasani orang itu. Dan seterusnya, maka cukup dari dosa-dosa besar-besarnya dosa-dosa besar, dosa batin, dosa ayat tamisa ini itu goleki sapa mengkono wong sira antal tamisa itu golek sapa sira min ashabika saking kanca sira dunya kang usul wa hum hale utawi mengkono ashabi yaltamisuna goleki sapa ashabika minka saking sira al akhirat ing akhirat. Orang-orang mencari akhirat dari Anda sedangkan Anda memandang dari sisi duniawi. Itu cukup dijadikan apa dosa besar. Qala masuk lisan wallahu a'lam. Allahumma